Kau datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat siaran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keseharian kita terkadang ada orang yang ketika ngomong menyakitkan hati. Ketika orang ngomong selalu menyinggung. Ketika ada orang berbicara, diprotesnya. Maka ini bertanda bahwa dia memiliki hati yang kurang sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya mengatakan, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan menjadi orang yang baik. Tapi kalau segumpal daging itu jelek, maka akan menjadi orang yang jelek. Ketika Rasulullah ditanya, apa itu? Wahiyya qalbun. Dia adalah hati. Jadi kalau hati manusia itu baik, insya Allah tingkah lakunya baik. Tapi kalau hatinya jelek, itu pasti kelakuannya jelek. Kenapa demikian? Karena itulah ukurannya. Ketika orang selalu ngomong ceplas-ceplos, orang ngomong gak karuan, bahkan dia membuat fitnah, mengadu domba, ini cerminan hatinya kotor. Ini cerminan hatinya tidak memiliki hati yang bersih. Maka harus dicuci hatinya. Dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat tobat, sholat tasbih, kemudian tafakur bahwa sesungguhnya lisan itu adalah anggota tubuh yang tidak bertulang tapi menyakitkan ketika dia mengucapkan sesuatu yang orang lain dapat tersinggung. Dalam hal hati, jadi hati ini bisa digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah qalbun salimun. Hati yang memang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran dikatakan, la yahzani yauma yub'asun yauma la yanfa'u mal wal banun illa man atallahi biqalbin salim. Suatu hari nanti kita akan diperlihatkan dari amalan-amalan yang kita lakukan, sehingga kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yahzani yauma yub'asun, jangan kau hinakan kami ya Allah, yauma yub'asun, di hari kami dibangkitkan, yauma la yanfa'u malu wal banun, di hari itu tidak lagi manfaat malu, hartamu. Seberapapun banyak harta kita di hari itu tidak sedikit pun berguna. Kita punya mobil mewah, tak ada gunanya. Kita punya rumah yang megah, nggak ada gunanya. Di hari itu tidak ada satupun berguna. Termasuk anak-anak kita tidak akan berguna di hadapan Allah kecuali anak-anak yang soleh, anak yang memiliki ilmu agama. Bukan anak kita yang menjadi seorang profesor, bukan anak kita yang menjadi seorang direktur perusahaan, bukan anak kita yang memiliki jabatan tinggi, tapi anak kita yang memiliki ilmu agama. Anak kita yang tertanam dalam hatinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
anak kita yang di dalam hatinya ada ghirah birrul walidain, ada keinginan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup ataupun orang tuanya sudah meninggal. Ini yang nanti akan bermanfaat di hadapan Allah. Lalu siapa lagi? La yanfa'u malu wal banun, tidak lagi manfaat harta dan anak-anak kita kecuali yang disebutkan di atas tadi. Illa man atallahu biqalbin salim, kecuali orang yang datang di hadapan Allah biqalbin salim, adalah orang yang memiliki hati yang selamat, memiliki hati yang bersih. Ini akan berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia siapa cirinya? Orang yang memiliki hati yang bersih. Orang yang memiliki hati yang bersih itu dia adalah orang yang ketika berhubungan dengan Allah baik, berhubungan dengan sesama manusia baik. Dia ibadah kepada Allah dengan baik, kemudian hablum minan nas juga baik. Ini orang yang memiliki qalbun salim, hati yang baik. Kalau saja dia berhubungan kepada Allah baik, ibadahnya bagus, kemudian apa yang dia lakukan untuk Allah bagus, tetapi dengan sesama manusia sering mencaci, dengan manusia tidak pernah bagus dia. Dengan manusia bisanya memfitnah. Ketika tetangganya diberikan rezeki lebih oleh Allah, dia fitnah. Ketika tetangganya diberikan kelebihan oleh Allah, dia tidak suka. Bahkan dia membuat fitnah yang begitu besar terhadap tetangga-tetangga yang lain. Dia menjadi provokator. Maka orang yang seperti ini bukan orang yang qalbun salim. Padahal yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah man atallahu biqalbin salim, orang yang datang di hadapan Allah dengan hati yang bersih. Kedua, orang yang memiliki hati yang sakit, namanya qalbun maridun, orang yang sakit. Hatinya sakit. Ketika ada orang senang, dia susah. Ketika ada orang susah, dia senang. Itu namanya qalbun marid. Maridun. Adalah qalbun maridun, qalbun hati yang sakit. Dia tetangganya senang, dikasih rezeki oleh Allah, bisa beli mobil. Dia meriang. Sakit badannya, sakit. Akhirnya apa? Malam tak bisa tidur karena mikirkan apa? Mikirkan mobil tetangganya. Tetangganya beli mobil satu lagi, tambah pening dia, kepalanya mau pecah. Minum bodrek enggak sembuh, minum Sanmol enggak sembuh. Akhirnya apa? Bawa ke rumah sakit pakai ambulan. Kan? Ada orang yang seperti ini. Orang yang ketika tetangganya diberikan rizki oleh Allah, dia malah sakit-sakitan. Rugi enggak? Itu tanda orang yang qalbun marid. Maka janganlah engkau menjadi orang yang qalbun maridun, hatinya sakit. Rugi kita. Orang dapat mobil, beli mobil baru, kita pusing. Ya kan? Rugi. Ini qalbun marid, ciri-ciri orang yang qalbun marid. Tetangganya beli motor, dia minum bodrek, sakit kepalanya. Tetangganya beli mobil, masuk rumah sakit pakai ambulan. Tetangganya beli mobil baru, masuk ICU. Ya, kenapa? Karena tadi hatinya rusak. Kalau hati itu rusak, maka akan rusak segalanya. Hati sakit, badan akan sakit. Ketika hati itu sakit, maka jasadnya akan sakit. Ketika jasadnya sakit, merugikan diri sendiri. Akhirnya apa? Tensinya tinggi. Ya kan? Tensinya tinggi, sakit kepala, kolesterol tinggi jadinya. Kenapa? Kurang istirahat, memikirkan harta-harta siapa?
harta-harta tetangganya. Dihitungnya, dia beli mobil, duitnya dari mana, utang apa enggak, kredit apa enggak, kan rugi, ya kan? Nah, itu lebih bagus kita menjadi qalbun salimun. Tahukah kita semua ketika kita berdoa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, maka doa itu akan kembali kepada engkau. Kita berdoa, ya Allah, berikanlah tetangga kami kemudahan untuk membeli kendaraan. Insya Allah kita akan cepat dapat kendaraan. Tapi sebaliknya, ketika kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan si A yang mobilnya baru kecelakaan, itu bisa jadi kita duluan yang kecelakaan. Kenapa? Karena doa yang kita panjatkan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus satu malaikat yang berada di sisi kita, yang mengaminkan doa-doa kita. Rasulullah SAW katakan, apabila engkau berdoa dan doa itu tidak diketahui oleh orang yang kita doakan, maka Allah akan cepat kabulkan. Doa apa saja, doa kebaikan ataupun doa kejelekan. Maka ketika kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tetanggaku yang mobilnya baru, mobilnya kecelakaan, tabrakan, bisa saja kita duluan yang tabrakan. Kenapa? Doa itu ketika kita berdoa, malaikat di sisi kita mengaminkan, amin. Begitu juga dengan engkau. Maka jangan pernah kita mendoakan jelek kepada orang lain. Doakanlah kebaikan kepada orang lain, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi orang yang qalbun marid, hatinya sakit. Hati-hati, hati yang sakit akan membuat kita sakit. Kemudian yang ketiga, ada qalbun mayyit, hati yang mati. Orang yang seperti ini lebih berbahaya daripada qalbun marid. Karena orang yang seperti ini hatinya sudah mati. Hatinya yang tidak mau menerima kebenaran. Hatinya tidak mau lagi menerima nasihat-nasihat agama. Hatinya tidak mau lagi menerima nasihat dari orang. Dialah yang merasa benar. Ketika dia punya harta, dialah merasa orang yang paling kaya. Ketika wajahnya cantik, merasa dia paling cantik. Padahal dia tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berkehendak, apa yang kita punya akan habis. Berapapun harta kita, kalau kita punya dan Allah berkehendak menghabiskan, habis harta kita. Kecantikan yang kita miliki, ketampanan yang kita miliki, ketika Allah berkehendak untuk menghilangkan ketampanan, kecantikan kita, sejenak saja habis. Jangankan ketampanan, harta kita, nyawa kita, kalau Allah berkehendak, maka dalam waktu 1 menit saja, bahkan 1 detik saja, Allah akan ambil itu dan tidak ada daya dan upaya yang dapat kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan dalam Al-Quran, wa idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Dan apabila datang kepada engkau ajal, la yastakhiruna sa'atan, tidak ada kita tawar-menawar, walaupun hanya 1 detik saja. Wa la yastaqdimun, dan tidak pula kita bisa pinta. Maka tugas kita selaku orang yang beragama Islam, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lupa perbaiki hati kita agar kita menjadi orang yang memiliki qalbun salim, hati yang selamat. Insya Allah ketika kita berusaha memperbaiki hati kita, akan menjadi memiliki hati yang qalbun salim, kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan selamat, dan insya Allah Allah akan berikan tempat bagi kita maqamah mahmuda, tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa iyaya bittaqullah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مصيبهكم هل الهلال ليعلن أننا